I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Alex Rins minta Yamaha untuk datangkan Valentino Rossi. Permintaan Alex Rins ini bukan tanpa alasan. Pasalnya YZR-M1 saat ini dalam kondisi terburuk sepanjang masa. Valentino Rossi dinilai sangat tepat untuk mencari permasalahan YZR-M1 versi pengembangan saat ini. Alex Rins mengungkapkan permasalahan krusial yang dialaminya dan Fabio Quartararo di Yamaha, di mana motor M1 terasa terlalu berat untuk dikendarai dan membuat mereka terasa lambat. Hasil MotoGP Spanyol 2024 semakin meyakinkan Rins tentang satu kendala yang dialami motor YZR-M1 Yamaha sepanjang musim ini. Bobot motor pabrikan Iwata tersebut dirasa-rasa terlalu berat untuk dikendari Rins. Bahkan penilaian ini tak cuma dirasakan Rins seorang, tetapi rekan setimnya yang telah lebih dulu berpengalaman menunggangi YZR-M1 Yamaha, Fabio Quartararo juga merasa demikian. Salah satu masalah besar yang saya dan Fabio miliki adalah tenaga yang dibutuhkan untuk bisa melaju dengan sangat cepat, kata Alex Rins dikutip dari Speedweek. Sungguh sangat melelahkan, banyak waktu dan tenaga yang terbuang, terutama di area yang memerlukan manuver secara cepat, tandasnya. Masalah YZR-M1 yang menyeruak ke permukaan belakangan adalah karakteristik motor mereka yang justru mengalami kemunduran. Jika dulu Yamaha dikenal andal di tikungan dan lemah di trek lurus, kini motor pabrikan berlogo garpu tala itu malah lemah di kedua aspek tersebut. Menikung bukan lagi jadi keunggulan Yamaha dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Karena beban yang berat, membuat Rins maupun Quartararo sama-sama harus menghabiskan banyak tenaga di lintasan saat rival lain fokus mengejar kecepatan atau waktu lap. Kami sudah berlatih keras dan beberapa di antaranya dapat diimbangi dengan latihan fisik khusus, jelas Rins. Namun tahun ini saya kesulitan dengan lengan saya yang mengalami ampam sejak awal di seri Qatar dan itu sebagian disebabkan oleh tenaga yang berlebihan saat mengatur badan di atas motor. Secara umum, ini adalah kelemahan motor Yamaha, yang harus kami perbaiki, harap pembalap asal Spanyol itu. Saat ini, Alex Rins atau Quartararo masih jauh dari 10 besar klasemen MotoGP 2024. Rins baru mengumpulkan 6 poin dan berada di peringkat ke-19. Sedangkan Quartararo ada di urutan ke-12 dengan 25 poin. Poin terbanyak juara dunia itu didapat dari hasil podium sprint MotoGP Spanyol 2024 saat terjadi banyak kecelakaan. Namun podium 3 itu pun dibatalkan setelah adanya penalti 8 detik akibat pelanggaran tekanan ban. Alex Rins kecewa, pengembangan motor YZR-M1 versi Fabio Quartararo makin gak jelas. Dulu dikenal sebagai motor terbaik di tikungan, Yamaha YZR-M1 saat ini justru sulit menikung dan memberi masalah ampam untuk Fabio Quartararo dan Alex Rins. Baik Quartararo dan Rins sama-sama bergulat dengan YZR-M1 yang berat saat diajak menikung pada balapan 25 lap di sirkuit Jerez. Setelah penampilan heroik pada sprint Race hari Sabtu, di mana Quartararo naik dari P23 ke P3, kemudian diturunkan karena penalti tekanan ban, pembalap Prancis itu hanya mampu berada di P13 sebelum turun menjadi P15 karena masalah ampam. Saya tidak berhasil mendapatkan start yang sama seperti kemarin, kata Quartararo. Kami mempunyai masalah dengan grip belakang, dan kemudian motor menjadi sangat melelahkan secara fisik untuk dikendarai. Saya merasakan sakit di lengan saya, ampam karena saya mengerem terlalu keras, dan 10 lap terakhir saya tidak bisa mengerem lagi, jadi saya harus melambat. Itu adalah balapan yang sangat sulit, menurut saya. Kami kehilangan banyak hal pada grip belakang dan belokan, jadi mudah-mudahan pada tes besok kami bisa mengubahnya. Saya tidak mengharapkan sebuah langkah besar, tapi mudah-mudahan kami menemukan peningkatan agar bisa merasa lebih baik dengan motornya dan menjadi lebih cepat. Sementara Quartararo menderita ampam saat memimpin di Jerez pada tahun 2021, sehingga memicu operasi. Rins mengungkapkan bahwa dia telah menjalani ampam sejak balapan pertama dengan M1 di Qatar. Namun, Rins bisa menjaga kecepatannya dan mewarisi posisi ke-13 dari Quartararo. Memulai dari posisi terakhir tidaklah mudah, namun kami melakukan start yang lebih baik dari kemarin. Saya memulihkan beberapa posisi,
dan kemudian saya berada di belakang Fabio hampir sepanjang balapan, kata Rins. Lalu saya melihat ia mulai kesulitan, dengan ampam, sama seperti saya, dan saya mampu mengejarnya dan menyalipnya. Yang pasti ini bukan hasil yang kami inginkan, tapi balapan ini penting bagi kami karena kami mengambil banyak informasi. Untuk besok, kami memiliki banyak item untuk dicoba. Jadi, ayo terus maju dan terus bekerja. Direktur tim Massimo Meregali menegaskan, pembalap kami harus start dari grid belakang lagi hari ini, jadi balapan akan selalu sulit. Selain itu, baik Alex maupun Fabio kesulitan dengan beban motornya, karena dalam kondisi grip rendah mereka harus mengendarai motor lebih banyak secara fisik. Di track ini Anda harus banyak menggunakan throttle dan rem tanpa istirahat, jadi ini membuat balapan ini semakin menuntut bagi mereka. Itu adalah kesulitan besar bagi mereka untuk mengatur sepertiga terakhir jarak balapan. Jelas masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk kami, jadi sangat menyenangkan bahwa kami memiliki hari tes besok dan seluruh data balapan di akhir pekan yang dapat kami manfaatkan dengan baik. Kami punya banyak item baru untuk dicoba, tapi kami harus memprioritaskan komponen yang paling vital, yaitu aerodinamis, sasis yang diperbarui, dan beberapa pengaturan elektronik. Selain itu, Alex Rins minta pihak Yamaha untuk merekrut pembalap penguji yang tahu persis arah pengembangan mesin YZR-M1 mode kencang akselerasi seperti Jorge Lorenzo maupun Valentino Rossi, karena Alex Rins merasa bahwa YZR-M1 versi sekarang sudah kehilangan arah. Yamaha sebut negosiasi dengan tim satelit baru harus beres di MotoGP Mugello. Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, mengakui bahwa pihaknya masih melakukan banyak negosiasi demi kembali mendapatkan tim satelit di MotoGP 2025. Seri Italia di sirkuit Mugello pada 31 Mei 2 Juni tahun 2024 nanti akan jadi tenggat waktu untuk penentuannya. Selama berlaga di MotoGP dengan tim pabrikan seutuhnya, Yamaha selalu memiliki tim satelit, sampai akhirnya ditinggalkan RNF Racing pada 2023. Alhasil, kini mereka hanya berlaga dengan dua pembalap. Hal ini menghambat pengembangan motor YZR-M1 akibat minimnya data yang dikumpulkan. Jelas kami berniat kembali menurunkan 4 motor sesegera mungkin. Tak hanya untuk mengumpulkan data demi tampil kompetitif, melainkan juga memiliki data yang sama dari para pembalap demi mengembangkan motor. Punya 2 motor saja jelas adalah kekurangan. Jadi, kami masih mengusahakannya, ujar Jarvis. Diskusi masih berjalan, masih bersifat rahasia. Yamaha pun dikabarkan melakoni negosiasi dengan 2 tim independen, yang sama-sama masih bernaung di Ducati. Yang pertama adalah tim milik duta mereka sendiri, Valentino Rossi, yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Yang kedua adalah tim satelit utama Ducati, Prima Pramac Racing. Jelas banyak diskusi yang sedang dijalankan. Semua masih rahasia, sehingga saya belum bisa mengatakan apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan hanyalah rencana kami masih sama. Kami optimistis bisa mendapatkan tim satelit dalam waktu dekat. Namun, Anda dan kami sama-sama masih harus menunggu lebih lama, ungkap Jarvis. Jarvis menyatakan bahwa pihaknya masih santai saja dalam menjalani diskusi-diskusi ini. Namun, ia juga berharap bahwa kepastian soal tim satelit bisa didapatkan di seri Italia, yakni seri kandang Pramac dan VR46, dan juga seri kandang Yamaha Motor Racing, yang bermarkas di Brno di Lesmo. Sudah harus tahu investasi dan budget pada Juni. Tidak ada tenggat waktu yang benar-benar pasti soal ini. Tidak ada aturan kapan kami harus memastikannya. Namun, saya rasa paling lambat di Mugello. Jadi, sebelum kami tiba di Mugello, semuanya harus dibereskan, ungkap pria yang akan pensiun akhir musim nanti tersebut. Tenggat waktu pasti yang kami punya hanyalah untuk rencana masa depan kami, yakni ketika kami harus menentukan investasi, budget, dan tambahan material. Itulah yang harus kami ketahui pada Juni. Jadi, kurang lebih itulah waktunya, pungkas Jarvis. Selain melakoni negosiasi dengan Yamaha, Pramac dan VR46 uniknya juga memiliki 2 opsi lain. Mereka diketahui mendapatkan tawaran dari Ducati untuk bertahan, tetapi juga mendapatkan tawaran dari KTM, yang sejak musim lalu ingin menurunkan tim satelit kedua pada 2025.
I'll always show up.